Halo Elaine, good afternoon. Halo. Hai, Oke, suara Miss kedengaran nggak ya? kedengaran Kedengaran. Oke. Welcome to Algonova. My name is Miss Priska and I will be your math tutor. Now, I'd like you to introduce yourself as well. Please share your name, grade, and your hobby. yang Mawat apa terakhir? Gimana? Yang terakhir apa? Your hobby. Ah, my name is Ilan. I'm in fifth grade, and my hobby is reading. Okay. You like math? Not really. Oke. Eh, Boleh Miss tahu nggak ya cita-cita lain apa? Paleontologis. Oke, mantap. Nah, baik. For our first lesson today, we are going to start with the types of number. Have you learned or heard about them before? Types of numbers. Ya, jenis-jenis bilangan. Oke, ini dia. Kita akan share screen dulu ya. Wait. Nah, ini dia. Types of numbers in math. Jenis-jenis bilangan dalam matematika. Yang pertama, yang pertama kita akan mengenal bilangan dulu ya. Apa itu bilangan? Bilangan adalah simbol abstrak yang mewakili kuantitas dan kita gunakan untuk perhitungan dan pengukuran. Oke? Aman dulu untuk pengertian bilangan? Mm. Next, types of number. Yang pertama itu adalah natural numbers atau bilangan natural. Jadi bilangan natural itu adalah bilangan yang kita mulai dari angka 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and etc. Oke, itu kalau bilangan asli atau natural numbers. Bisa dipahami dulu? Bisa. Bilangan asli itu kita mulai dari angka berapa? Suara Elaine masih ini ya, unmute ya? Hmm, Satu. yes. Satu, dua, tiga, sampai Tiga. tak terhingga. Oke, wait, wait ya. Hmm. Oke, next. Whole numbers atau bilangan cacah. Udah pernah dengar bilangan cacah? Iya, tapi lupa. Oke, bilangan cacah kita mulai dari angka nol atau 0, 1, 2, 3, 4, 5, and etc. Oke, gimana? Boleh diulangi kalau bilangan asli tadi kan start dari angka 1, 2 sampai tak terhingga, ya kan? Kalau bilangan cacah Hmm. kita mulai dari angka 0, Sampai gathering. yes, sampai positif tak terhingga. Next, bilangan bulat. Nah, bilangan bulat gimana? Numbers consisting of positive numbers, zero, and negative numbers.
Oke, kalau bilangan positif itu, bilangan bulat itu ada negatif, nol, dan positif. Udah pernah belajar bilangan bulat? Pasti udah ya. Negatif, Iya, nol, dan positif. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu? bisa. Bisa. Oke, next kita ke jenis bilangan berikutnya. Rational numbers atau bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini gimana? Bilangan rasional ini kita representasikan dalam bentuk pecahan dan desimal. Udah pernah belajar pecahan? Lagi belajar, lagi ngulang. Oh, lagi baru mulai atau udah beberapa kali? Udah beberapa kali tapi di sekolah ngulang. Oh, ngulang gitu. Oke, kalau desimal Ud- bisa. bisa. Berarti kalau bilangan rasional, jadi bilangan rasional ini bentuknya pecahan dan desimal. Nah, kalau pecahan, contohnya kita punya pecahan ini 3/4. Yang tiga itu kita kenal sebagai pembilang atau penyebut menurut Elaine. Kan kalau pecahan kan kita punya pembilang dan penyebutnya enggak. Nah, kira-kira yang pembilangnya itu yang mana? Yang tiga atau yang empat? Aku lupa. Nah, yang pembilang itu yang tiga. Ini Oke. pembilang, iya. Ini pembilang, ini penyebut. Nah, oke. Nah, coba kita lihat ya. Numbers that can be expressed as A slash B. Jadi kita bisa nyatakan dalam bentuk pecahan dan desimal. Nah, dengan catatan B-nya itu tidak boleh sama dengan nol. Misalnya kita punya A per B. B-nya ini tidak boleh sama dengan nol. Kenapa tidak boleh sama dengan nol? Karena misalnya kita punya satu per nol. Satu per nol berapa? Satu bisa nggak kita bagikan dengan nol? Nggak ya? Nah, dia tidak Enggak. terdefinisi. Jadi, kalau di pecahan itu, pembilang, penyebutnya itu tidak boleh sama dengan nol. No. Ya, gimana? Bisa dipahami dulu? Bisa. Bisa. Kalau desimal gimana? Kita punya misalkan ini. Kita bacanya gimana? Ilan, boleh disebutkan? 0,75. Nah, cara pembacaannya kurang tepat, Elaine. Kurang tepatnya tahu nggak dari mana? 5. tujuh Pembacaan lima ini kan koma ya. Angka di belakang koma itu kita bacanya satuan. Tadi Ah, kan Elaine bacanya 75 ya. Nah, itu salah ya. Kita baca yang benarnya itu 0,75. Coba misalkan ini. Ini kita bacanya gimana? Kelihatan? nol Mm-mm. tiga 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 0, tiga 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 oke, kalau yang ini? negatif 1,75. Oke, negatif 1,75. Nah, Oke, wait. Next. Untuk bilangan rasional gimana? Bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? bisa. Bisa. Nah, sebelum kita lanjut, boleh disebutkan nggak kalau bilangan asli itu kita mulai dari angka berapa dulu? Satu. Satu bilangan cacah, Nol. bilangan bulat, kalau bilangan bulat tadi gimana? Ada negatif, positif, dan nol. Ya nggak? Nah, kalau rasional gimana? Rasional yang ini bentuknya seperti apa? A pecahan. Pecahan dan Simak. desimal. Oke, next. Nah, sekarang irasional. Kalau tadi rasional,
Sekarang irrational numbers. Udah pernah dengar nggak irrational numbers? Belum. Belum ya? Nah, jadi irrational numbers ini atau bilangan irasional bentuknya adalah kita nyatakan dalam bentuk akar. Misalnya, akar 2. Udah pernah belajar akar 2? Akar dua belum, tapi Belum. akar udah Oh, udah akar pernah. udah. Oke. Kalau pi gimana? Apa? Kalau yang ini udah pernah dipelajari? Pelajari enggak, tapi pernah dengar. Ah, ini bacanya gimana? Kalau masih ingat Elaine. Eh, nggak tahu. Aku tahu bahasa Inggris. Oh, oke. Ini, ya boleh disampaikan kalau dalam bahasa Inggris apa? Pi. 3.14159 itu Pi. yang Ini kecil pi nggak? banget. Ya, Pi itu kita gunakan ketika belajar materi lingkaran, iya nggak? oke. Udah belajar lingkaran di sekolah? Belum. Circle? Circle belum ya? Oke. Hmm. Ya, jadi kalau irrational numbers itu bentuknya akar dan juga pi. Square or pi. Oke. Bisa bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, kalau prime numbers pernah belajar? Ya, Yes. Apa itu prime numbers? nomor yang hanya bisa dibagi diri sendiri dan satu. Angka ya, lebih tepatnya angka. Nah, ya. Angka yang bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan satu, betul. Misalnya, dua. Dua bisa dibagi satu. Dua bagi satu berapa? Satu. Berapa? Enggak doang. Dua. Dua. Dua bagi dua berapa? Satu. Satu, oke. Itu dia. Jadi, bilangan prima itu adalah dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Misalkan tiga. Tiga bisa dibagi satu. Tiga bagi satu berapa? Tiga. Tiga. Tiga bagi tiga? Satu. Oke, nice. Kalau empat termasuk bilangan prima enggak? Enggak. Enggak ya. Oke. Nah, jadi ini contoh dari bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, Next. Jenis bilangan terakhir adalah real numbers atau bilangan real. Nah, bilangan real itu gimana? Bilangan real adalah himpunan semua bilangan. Himpunan itu kumpulannya, kumpulan semua bilangan. Kumpulan bilangan yang mana? Yang telah kita bahas dari tadi. Yang mana? Yang bilangan natural atau bilangan asli, whole numbers, kemudian bilangan bulat, rasional, irasional, dan ini prima ya, prime numbers. Jadi bilangan real itu merupakan kumpulan dari semua bilangan yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama tadi bilangan asli. Bilangan asli kita mulai dari angka berapa? satu. Satu. Bilangan cacat dari angka Nol. nol. Kalau mau bilangan bulat gimana? Ada negatif. Nol sama positif. Yes. Kemudian kalau rational numbers? Berbentuk pecahan dan desimal. Yes. Kalau irrational? Bisa dari pi sama akar. Yes. Kemudian kalau bilangan prima? Angka yang hanya bisa dibagi angka itu dan satu.
Nah, baik, kita lanjut. Eh, Nah, ini adalah jenis-jenis bilangan yang kita punya dalam matematika. Berarti ada 7 jenis bilangan ya. Oke, sebelum kita lanjut ke yang lain, ini bisa dipahami dulu jenis-jenis bilangan ini? Bisa. Bisa. Oke, next. Ini stop share dulu. Oke, sekarang kita ke pecahan dulu nih. Kan Ilain lagi belajar pecahan di sekolah ya? Ya. Iya kan? Nah, sekarang kita ke konsep pecahan dulu. Contoh pecahan yang ada di sekitar kita. Yang pertama kan tadi, misalnya gini, kita kan mau makan pizza nih. Sebelum kita makan, tentunya pizza itu kita potong-potong dulu nggak? Iya kan? Nah, satu pizza kita potong menjadi 8 bagian yang sama. Jadi satu bulat pizza ini kita potong jadi 8. Nah, Elaine makan 3 potong. Elaine makan 3 potong dari pizza tersebut. Berarti bentuk pecahan yang kita punya berapa? Ah, Ya, ini kan kita punya 8 ya. Kita potong-potong pizza ini ada 8. Oke, sekarang Elaine makan 3 potong. Berarti bentuk pecahan 3/8. Ya nggak? hmm, Yang tiganya yang Elaine makan, kemudian yang 8-nya adalah total potongan pizza. Ya kan? Hmm. ya. Sekarang, kalau misalnya kita punya kue ulang tahun nih. Kue ulang tahun itu kita bagi-bagi menjadi 12 potong. Nah, setiap tamu tamu kita misalnya 12 orang juga nih. Nah, setiap tamu berarti mendapatkan kue itu berapa? 1/12. Iya, 1/12 ya. Nah, kemudian dalam waktu, contohnya dalam waktu nih, kita mengatakan setengah jam. Setengah jam itu kita tuliskan 1/2, ya kan? Ya. Ya, kalau 1 jam berapa menit? Ti- 1 jam. 60 menit. Ya, setengah jam berarti berapa menit? 30 menit. 30 menit. Seperempat jam ada nggak? Ada. Ada. Ya. Seperempat jam berapa menit? 15 menit. 15 menit. Nice. Jadi itu adalah contoh bentuk pecahan yang ada di sekitar kita nih. Nah, contoh lainnya misalnya kita temukan di resep masakan. Misalnya 3/4 cangkir gula, atau setengah sendok teh vanila, dan sebagainya. Ya, itu dia contoh-contohnya ya. Untuk contoh yang ini bisa dipahami dulu. Bisa. Bisa. Oh ya, Miss, mohon maaf juga, di sini lagi hujan deras. Jadi suara hujannya kedengaran nggak ya di Zoom ini? Enggak. Nggak? Oke. Suara Miss jelas ya? Ya. Yes. Oke, next. Nah, contoh lainnya, misalnya nih, Elaine punya 10 kotak. 10 kotak coklat ya. Nah, Elaine makan 4 kotak. Berarti bentuk pecahan yang kita punya gimana, Elaine? Yang dimakan 4/10. Iya, 4/10 ya. Karena kan Elaine kan punya 10 kotak coklat, tapi makan 4 kotak. Berarti yang kita arsir 4 kotak, ya nggak? Oke. Nah, sampai di sini bisa dipahami dulu? Bisa. Bisa. Kalau gitu kita ke bentuk-bentuk pecahan. Ya. Bentuk-bentuk pecahan ini kita tuliskan di sini.
pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, bentuk. Yang ketiga, desimal. Kemudian yang keempat, bentuk persen. Nah, ini dia. Ilain udah belajar ini nggak di sekolah? Bentuk-bentuk pecahan yang ini? Udah. Udah. Kalau pecahan biasa, contohnya gimana? Elaine bisa memberikan contohnya? 4/5. Berapa? 4/5. Oke, 4/5. Bentar ya. Contohnya 4/5. Oke. Nah, satu lagi bisa nggak? Contoh pecahan biasa gimana? 6/10. 1/2. Ya nggak? Hmm. Kalau pecahan campuran gimana? 1/6/10. Ya, misalnya satu, satu misalnya aja ya, ini 1/3/5 boleh. Misalnya 2, 1/2 juga ya. Nah, kalau desimal, pecahan desimal gimana? 0,75. Iya, betul. Contohnya 0,75, 3,14, ya nggak? Hmm. Kalau persen, misalnya 20%, 100%, dan sebagainya. Oke, sekarang kita punya ini. Kita punya pecahan campuran, pecahan campuran jadi pecahan biasa. Misalnya kita punya nih 9/4. Nah, menurut Elaine, 9/4 itu pecahan biasa atau pecahan campuran? Biasa. Nah, kalau 9/4 itu sebenarnya termasuk pecahan campuran juga. Kenapa termasuk? Karena yang pembilangnya itu lebih dari penyebut. Mm-mm. Jadi kalau dia lebih dari penyebut, kita bisa bagikan dong. 9/4 berapa? 9 Um, kita bagi 4 bisa berapa kali? dua. 2. Tulis 2. Sisanya 1/4. 1/4. Oke. Nah, tapi kalau pecahan biasa jadi pecahan campuran bisa nggak? Misalnya gini. Misalnya kita punya 2, 1/3. Jadi pecahan biasa, apa yang kita lakukan? 3 kali 2 tambah 1. Yes. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. 7/3. 3. Oke, next ya. Wait. Kita tukar warna dulu. Sekarang, kalau pecahan desimal, kalau pecahan desimal jadi pecahan biasa atau campuran juga boleh deh.
Kita punya pecahan desimal 0,8. Tulisan Miss jelas nggak ya? Atau terlalu kecil hurufnya? Jelas. 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 Kalau no, kan ya kita punya pecahan desimal nih 0,8. 0,8 kalau kita jadikan pecahan biasa atau campuran gimana caranya? Caranya aku nggak bisa jelasin, cuman aku tahu keluarnya gimana. Oke, gimana? Boleh dituliskan? Elaine bisa ini nggak? Coret layarnya? Silahkan. Terus, Mm. caranya aku nggak tahu, tapi jawabannya aku tahu. Oke, boleh silakan. Ya benar. Nah, betul. Yang 8/10 itu bisa kita sederhanakan lagi nggak? Bisa. Bisa. Jadi angka berapa ya? Jadi bentuknya seperti apa? Eh, ya. Boleh. Oke. Nah, kalau misalnya kita punya ini 0,80. Bentuk pecahnya gimana? Oke, betul. Nah, jadi konsepnya apa? Konsepnya ini. Kalau satu angka di belakang koma dia per 10, ya nggak? Kalau dua angka seperti ini dia per 100. Kalau tiga angka dia berapa? Per, 1000. per 1000 itu dia. Nah, jadi yang Elaine lakukan sudah benar. Yang sebelah kiri ini bisa kita hapus nggak? Atau mau Boleh. difoto dulu boleh? Oke, udah? Nah, Udah. Nah, ini kita catat dulu ya. Kita hapus. Oke, betul ya tadi kalau 0,8 itu sama dengan 8/10. Kalau kita sederhanakan lagi jadi 4/5. Nah, kalau punya kita pecahan desimal seperti ini, Ilai. 1,5. 1,5 itu gimana kita buatnya? Jadi pecahan biasa? hmm, Hmm. Oke, nice. Lanjut, apa yang kita lakukan? Ada yang bisa kita sederhanakan? Hmm. Oke, itu kalau pecahan campuran. Kalau jadi pecahan biasa gimana? Oke, nice. Nah, sekarang Elaine, berarti yang pecahan desimal jadi biasa atau campuran udah aman ya? Nah, sekarang kalau gini, kalau kita punya pecahan campuran, kita mau jadikan persen. Ini berapa persen menurut Elaine? bentar. Oke, Aku belum tahu. oh belum tahu. Baik, berarti kita bahas ini dulu deh, yang persen ya. Kalau misalnya kita punya 70%. 70% itu kan artinya 70/100. Ya enggak? Hmm, Ya kan? Karena kan
persen itu per 100. Nah, sekarang 70 per 100 bisa kita sederhanakan? Iya. Ya, kalau kita sederhanakan berarti yang nolnya boleh kita coret nggak sih? Mm. Sehingga sisanya 7 per 10. Ya, oke, next. Kalau 120%, berarti kan ini artinya 120 per 100. Yang ini kita coret, sisanya 12 per 10. 12 per 10 kalau kita sederhanakan, jadi 6 per 5. Ya enggak? Nah, yang ini Mm. bisa kita jadikan pecahan campuran enggak, Ilain? Bisa. Oke, bentuknya berapa? Satu per lima. Satu, 1 per 5. Nice. Nah, sekarang kalau kita punya 0,55, kita mau jadikan persen, ya kan? Nah, yang kita lakukan 0,55 itu kan sama dengan 55 per berapa? 100. Per 100. 100 dikali 100%. Ya enggak? Ya. Oke. Nah, sekarang yang ininya boleh kita coret aja. Berarti jadi 55%. Ya enggak? Mm. Hmm. Baik. Ini kita oke, untuk contoh yang ini ada yang mau ditanyakan dulu, Ilai? Enggak, bisa Enggak. dipahami ya? Mm. Nah, nah sekarang kalau kita ke soal yang tadi nih, Elaine. Tadi kan kita punya satu, 1/4. Kita mau jadikan dia dalam persen. Berarti cara kita menjadikannya dalam persen, yang ini kita jadikan pecahan biasa dulu nih. Berarti 1/4. Kalau jadi pecahan biasa, 4 kali 1, 4. Tambah 1, 5. Ya kan? Mm. Jadi dia 5/4 dikali berapa? 100%. 100%. Nah, ini hasilnya berapa menurut Elaine? 5 Empat per kali. 4 kali 100%. Oke. Aku nggak tahu Nggak caranya. tahu. Wait. Kalau ini, kalau kalau perkalian pecahan udah pernah dipelajari belum? Udah. Udah. Nah, kalau perkalian pecahan kan gini aja. Cara satu ya. Cara satunya 5 kali 100%, baru nanti kita bagikan dengan 4. 5 kali 100, 500 ya. 500 kita Mm. bagi 4 nanti hasilnya. Atau bisa gini juga. Yang 100 ini kita bagikan dengan 4. 4 bagi 4, 1. 100 bagi 4 berapa? 25. 25. Berarti ini saja. 2 kali 25 berapa dong? 2 kali 25. 5 kali 25. Ah. 5 kali 5. 125. Iya, 125. Berarti ini jadi 125%. Nah, jadi caranya bisa kita bagikan. Yang kita coret-coret ini kan artinya kita bagikan ya.
Kalau ini bisa juga kalau 5 kali 100% dulu, baru nanti kita bagi 4. 500 bagi 4 berapa? Pasti 125. Itu. Jadi caranya ada dua. Yang mana mudah kita menyelesaikannya. Oke, untuk yang ini gimana? Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Mau dicatat dulu atau difotoin? Um, Udah. Udah. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan nih. Sekarang kita ke penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan ya. Ya, Oke, kalau kita punya 3/5 ditambah 2/5. Itu berapa hasilnya? satu. Yes. Berarti kalau yang ini gimana? 3/1/2 ditambah 2. 5/1/2. 5/1/2. Oke. Kalau 1/5/6 tambah 4/6. Ini berapa? 5/9/6. Ya, 5/9/6. Atau yang 9/6 bisa kita sederhanakan lagi nggak sih, Kak Ilan? Bisa. 5 tambah 9/6 kalau kita bawa pecahan campuran berapa? 1/3/6. 1/3/6. Berarti ini jadi 6/3/6. Ya nggak? Hmm. Hmm. Kemudian kalau kita punya contoh yang ini nih. 1/2/3 ditambah 6/7. Nah, berarti kalau kita mau menjumlahkan kan cari KPK dulu ya. Hmm. KPK dari 7 dan 3 kira-kira berapa? 21. 21. Nah, jadi kalau udah seperti ini, apa yang kita lakukan nih menurut Elaine dulu? 3 dikali berapa? 21. 2 dikali berapa? 21. Iya, betul. Berarti Eh, 21 dibagi 3 dulu berapa? 7. Ya, 21 kan kita bagi 3 dulu 7. ya. Heeh, 21 kita bagi 3, 7. 7. 7 kali 2, 14. 14. 14/21. Oke. Oke. Tambah. 21 kita bagi 7, 3. 3. 3 kali 6, 18. 18/21. Berarti sekarang bisa kita jumlahkan nih. 14 tambah 18 berapa? 32. 32/21. Tuh. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Enggak. Oke, kalau gitu boleh kita hapus. Ini kalau penjumlahan. Kalau pengurangan gimana? Kalau pengurangan. Pengurangan kita punya 3/5 dikurang 2/5. Berapa? 1/5 ya, ini 1/5. 3/5 dikurang 1/5. 2/5. 2/5. Kalau kita punya 2/3/4 dikurang 1/2/4. 1/1/4. 1/1/4. Oke, nice. Lanjut, kalau 5/7 kita kurangi dengan 2/5. Oke, berarti yang kita lakukan cari KPK dulu ya. KPK-nya Dua berapa? puluh lima 30 KPK. 30? Hmm. 35 atau 30? Eh, 35. 35. Karena kan 7 kali 5 ya. Nah, sekarang 35 bagi 7, 5 ya. Mm-mm. 5 kali 5, 25 per 35. Dikurang 35 bagi 5, 7 kali 2, 14 per 35. Oke, berarti sekarang 25 kita kurangi 14 berapa? 11. 11 per 35. Ini dia. Hmm. Hmm. Nah, eh, ada yang mau ditanyakan dulu untuk pengurangan pecahan? Enggak. Kita hapus ya. Hmm. Sekarang kalau perkalian. Perkalian pecahan gimana? Coba. Oke, kalau perkalian, perkalian itu apakah penyebutnya harus sama? Enggak. Enggak kan? Nah, kalau penyebutnya harus sama itu di penjumlahan dan pengurangan saja, ya enggak? Hmm. Nah, sekarang kita punya 2/3 kali 7/9. 2 kali 7 berapa? 14. 14. 3 kali 9, 27. 27. Oke. Wait, ini kenapa macet? Nah, next. Kalau 6 kali 1/3. 6 kali 1/3 gimana? Aku nggak tahu. Oh, berarti kalau bentuk ini belum. Jadinya kali 6 atau apa? Ini, kalau bentuknya seperti ini, 6 kali 1 baru per 3. Berarti 6/3. Ya nggak? Nah, 6/3 itu berapa, Alen? 2. 2. Oke, itu dia. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini nih. Dia bentuknya pecahan campuran keduanya ya. 5, 2/5 kali 2, 1/6. Dia pecahan campuran, terus penyebutnya juga beda nih. Berarti apa yang kita lakukan?
Gimana? Dijadiin pecahan biasa. Jadi, kita jadikan pecahan biasa dulu. 5 kali 5, 25 tambah 25, 2, 27 ya? 27. 27 per 5, baru kita kalikan dengan 6 kali 2, 12 12. kali 1, tambah 1, 13 per 13. 6. Nah, barulah kita kalikan. 27 kali 13 berapa? Bentar aku. Oke. 351. Yes, 351 per 5 kali 6, 30. 30. Oke, nice. Nah, sekarang kalau ini perkalian ya, untuk perkalian ada yang mau ditanyakan, Elaine? Oh, tidak. Ya, Elaine ini ya, off cam ya? Ya, Oke, oke, nah, aman. Berarti ini bisa kita hapus? bisa. Bisa. Baik. Oke, kalau pembagian gimana? Kita punya 2 per 3 dibagi satu, wait, wait. Misalnya, bentar kita cari dulu ya. Oke, ini ya. 1/2 kita bagikan dengan 3/4. Nah, kalau pembagian pada pecahan gimana? Yang Elaine sudah pelajari? Terus, Kalau pembagian pada pecahan gimana kita menyelesaikannya? em, 1/2 kali 4/3. Iya, kita kalikan ya. 1/2 kali 4/3. Berarti ini jadi 4/6. Nah, 4/6 bisa kita sederhanakan lagi nggak, Elaine? bisa. Jadi 2/3. 2/3. Oke, nice. Nah, selanjutnya kalau kita punya 3/5 dibagi 3/10. Berarti ini 3/5 dikali 10/3, ya nggak? Tidak. Mm-mm. 3 kali 10, 30. oke. 5 kali 3, 15. 30/15 berapa? 2. Yes, oke. Nah, kalau bentuknya gini nih, Elaine. 4 per. Nah, ini apa artinya? Kalau bentuk soalnya seperti ini. 4 dibagi 3/5. Berapa? 4 dibagi 3/5. Iya, betul. 4 dibagi 4 dibagi 3/5. Ya kan? Berarti apa yang kita lakukan? 4 kali 5/3. Ya nggak? Ya, 4 kali 5, 20. 4 kali 5, 20. 20. 20. 20/3. Nah, ini kan bisa kita jadikan pecahan campuran nih, Elaine.
Kira-kira 20/3 pecahan campurannya berapa ya? 20 bagi 3 berapa bisa? Hmm, 6/2/3. 6/2/3. Oke, nice. Nah, untuk pembagian pecahan aman ya? Ya, Oke, dari em, bentuk pecahan, kemudian penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak. Kalau pecahan senilai udah pernah belajar? mm-mm. Nah, Oke, wait. Ini kita hapus dulu. Misalnya kita mau mencari pecahan senilai dari 1/2. Pecahan senilai dengan dari 1/2, gimana cara kita dua cari? per 2/4 2/4. dikali gitu. Setelah itu, 3/6, oke. Next. 4/8. Oke, betul sekali. 4/8. Nah, sekarang kalau, wait ya, ini kita buka dulu. Sebenarnya, kalau kita ada soal seperti ini. Hmm, 3/4 sama dengan 18/A sama dengan B/96. Oke, ini ya. Misalnya kita punya soal seperti ini. Terus yang ditanyakan adalah berapa nilai A dan nilai B. Ya kan? Nah, gimana cara kita mencari nilai A dan nilai B? Ini pecahan senilai. Ya, ini pecahan senilai ini. Berarti sekarang, eh, ah, gimana? 18 dibagi 3, Mm-mm. eh, hasil itu dikali 4. Yes, betul. Berarti 18 bagi 3 berapa? 6. 6. Berarti 4 kali 6? 24. 24. Nice. Berarti sekarang udah dapat dong yang nilai A-nya. Nah, karena udah dapat nilai A, yang nilai B pasti kita dapatkan. Berarti dengan cara yang sama, 96 bagi 24 berapa? Bentar. Ya, 96 kita bagikan 24. 4. 4. Oke, berarti yang 18 ini kita akan kalikan 4 ya? Hmm. Oke, ini kita kalikan 4. Berarti nilai B itu sebenarnya berapa sih? Nilai? Bentar. 72. Dapat? 72. 72 ya, betul. Jadi nilai B adalah 72. Oke, good job Elaine.
Nah, ini dia. Untuk yang ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak. Enggak. Oke. Next, satu lagi deh contohnya ya. Hmm, Kalau ini kita hapus dulu. Kalau 5 kita bagi dengan 2/3. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, menurut Ilen, kita gimana menyelesaikannya? Eh, 5 kali 2 32. 5 kali, 2 3/2. oke. Boleh diselesaikan nggak ini? Boleh dicari-cari depannya? Oke, setelah itu gimana? Bentar. Aku nggak tahu. Hah? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Coba kalau gini. Coba kalau yang pecahan campuran itu kita bawa ke pecahan ini dulu, biasa. Berarti 5 kali, masih bagi ya. 3 kali 2 6 ya. Hmm. 6 tambah 2 8, 8/3. Oh, Nah, hmm. sekarang kita tinggal kalikan. 5 kali 3 berapa? 15. 15. 15/8. Nah, ini dia yang benarnya. 15 kita bagi 8 bisa berapa kali? Satu. 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 Sisanya berapa? 7. 7. 7/8. Itu dia. Nah, Jadi kalau ketemu bentuk soal yang seperti ini, kita harus jadikan pecahan biasa dulu ya. hmm. Baru bisa kita kalikan seperti yang tadi. Oke. Untuk pecahan dan jenis-jenis bilangan, ada yang mau ditanyakan? Itu tadi step yang pertama yang 5 bagi 8/3 gimana? Gimana? Yang 5 bagi 8/3 itu dapat 8/3 dari Dari sini, kali. 3 kali 2. Oh ya. Yang ini kan jadi pecahan biasa dulu, ya kan? Hmm. Oke, berarti aman ya? Ya. Nah, dari keseluruhan materi kita hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Enggak, bisa dipahami ya? Hmm. Oke. Nah, sebelum kita akhiri kelas hari ini, boleh nggak ya Elaine menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita udah belajar tentang apa saja? Nah, eh, kali ini udah belajar pecahan,
Terus di awal angka irasional, rasional, prima, asli, hmm, sama Cacat. bulat. Betul. Nah, Ah, ya, cacat. dari materi hari ini, ada nggak yang merasa kesulitan? Enggak. Enggak. Nah, untuk next lesson, ada nggak ya materi request dari Elaine sendiri? Enggak, tapi kadang ada pertanyaan pecahan yang aku bingung. Mm-mm. Oke. Nah, boleh. Kalau misalnya ada, boleh dikirimkan ke WA Miss. Kita bahas di hari Jumat. Kan kita Hmm, jadwalnya Senin dan Jumat ya. ya, Oke. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh dikirimkan ke WA ya. oke. Oke, Elaine. Terima kasih ya sudah mengikuti kelas dengan baik pada hari ini dan kita akan ketemu di Makasih. hari Jumat lagi. That's all for today. See you next week. Bye-bye. Bye. Ya, makasih ya. Makasih. Iya.